Aldi dari Departemen Aquacultur 2019. Di sini saya akan menunjukkan morfologi tentang ikan dan cara pembedaan ikan untuk tugas pemenuhan tugas praktikum ichthyologi 2020. Langsung saja. Baik, untuk ikan yang saya pakai hari ini adalah ikan lele atau Clarias sp. Dan untuk morfologi tubuhnya, sini ada bagian kepala yang terdiri dari mulut, ini mulutnya, lalu ada mata, dan di sekitar mulut ada organ yang bernama barbel. Ini berfungsi untuk mencari makan. Dan di sini ada operculum, ini adalah tulang insang. Lalu di dekat operculum ada sirip dada. Sirip dada ini memiliki duri yang dimana di dalamnya terdapat kelenjar racun. Setelah sirip dada, tubuhnya pun memanjang, dan sini ada sirip punggung. Sirip punggungnya tidak seperti ikan nila atau ikan emas yang mana ini sirip punggungnya memanjang ke seluruh tubuh. Lalu di sini ada sirip perut atau sirip abdomen, dan di sini ada sirip anal. Untuk tubuh lele tidak memiliki sisik, tapi di sini bisa terlihat jelas linea lateralis atau berat sisinya. Dan juga ini ada sirip ekor atau sirip caudal. Dan sekarang untuk pengukuran panjang tubuh bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu panjang total dan panjang standar. Untuk panjang total adalah panjang dari ujung mulut hingga ke ujung ekor. Di sini panjang total dari ikan ini adalah cocokkan dengan penggaris, dan hasilnya adalah 25 cm. Dan untuk panjang standarnya adalah dengan mengukur panjang dari ujung mulut hingga ke pangkal ekor. Dan di sini dari panjang dari mulut hingga pangkal ekor panjangnya adalah 22 cm. Untuk sekarang untuk pengukuran bentuk tubuh, bentuk mulut, dan bentuk ekor. Untuk bentuk tubuhnya sendiri, kepalanya berbentuk depres atau pipis secara horizontal, dan untuk tubuhnya berbentuk kompres atau pipis secara vertikal. Seperti ini. Bentuk mulutnya adalah terminal, dan untuk tubuhnya filiform. Bentuk ekor dari ikan ini adalah rounded atau membulat.
Untuk jumlah sisik dan warna tubuh kita akan amati di sini. Lele tidak memiliki sisik, tapi untuk ikan yang memiliki sisik seperti nila dan ikan mas, untuk perhitungan sisik bisa dilakukan dengan cara menghitung. Yang pertama adalah dengan menghitung sisik yang berada di atas linea lateralis atau berat sisi. Yang kedua adalah menghitung sisik yang berada di sepanjang linea lateralis atau berat sisi. Dan yang ketiga adalah menghitung sisik yang berada di bawah linea lateralis. Untuk warna tubuh dari ikan ini termasuk dalam melanin, karena warnanya sedikit menghitam dan agak kelabu. Sekarang untuk perhitungan rumus sirip, di sini untuk menghitung rumus sirip dari ikan bisa dilakukan dengan kode huruf, angka Romawi, dan angka Latin. Untuk kodenya itu biasa dikodekan sesuai dengan not sirip yang akan diamati. Seperti misal sirip dorsal berkode D dan sirip pektoral berkode P1, sirip perut kode P2, dan sirip anal kode A. Lalu untuk angka Romawi adalah jumlah tulang keras yang ada pada sirip ikan. Tulang keras bisa dirabat dengan tangan kalian. Jika dirasa cukup sulit untuk dibengkokkan, itu adalah tulang kerasnya. Sedangkan jika terasa lunak dan ujung tulang memiliki cabang, itu adalah tulang lunak. Dan tulang lunak dikode dengan angka biasa. Untuk ikan, beberapa jenis ikan memiliki kelenjar racun, dan letak kelenjar racun bisa berbeda menurut jenisnya. Untuk jenis lele clarias biasanya memiliki kelenjar racun di bagian sirip dada, tepatnya di ruas tulang sirip bagian paling depan. Nah, untuk taksonomi dari ikan lele klasifikasinya adalah Kingdom Animalia, filum Chordata. Kelasnya adalah Pisces dengan subkelas Actinopteri. Masuk dalam ordo Siluriformes dalam famili Claridae. Genusnya adalah Clarias dan bisa terdiri atas berbagai spesies Clarias. Ya, baiklah. Untuk sekarang kita akan mengamati organ dalam dari ikan lele. Untuk pengamatan organ dalam bisa dilakukan dengan menseksio ikan dari ujung dari anus hingga ke dekat operculum. Untuk cara menseksionya adalah dengan masukkan gunting kecil ke dalam anus ikan, lalu dipotong di sedangkal mungkin, jangan terlalu dangkal juga karena hanya akan menyayat kulitnya saja.
secara hati-hati, jangan sampai organ dalamnya juga rusak. Ini. Dan setelah hampir mendekati operkulum, arahkan gunting untuk memotongnya membentuk, buka perut ikan membentuk huruf E atau Y, agar dengan begitu organ perut ikan akan bisa dibuka dengan mudah. Seperti ini, pelan-pelan saja. Kan hati-hati dengan potongan, karena kau tidak ingin merusak organ tubuh ikan. Setelah itu ke bagian dekat menuju ke operkulum. Dan sekarang kita akan perlebar lagi. Ini lalu potong bagian sini. Nah, sekarang organ sudah terbuka. Pas. Dan untuk setelah dibuka, kita akan pindahkan organ tubuhnya. Pastikan untuk pemindahan organ dalam dilakukan secara hati-hati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menghancurkan organ tersebut. Kalau untuk menggunakan tangan kosong bisa dilakukan, hanya saja hal tersebut lebih beresiko untuk dilakukan. Dan pemindahan akan sangat sulit apabila insang tidak disingkirkan terlebih dahulu. Untuk melepas insang dari kepala bisa dilakukan dengan cara memasukkan jari menembus operkulum dan menarik tulang tambahan di operkulum. Seperti ini. Dan setelah itu pada lapisan insang pada pelat insang diraba-raba untuk mencari bagian yang bisa dicabut dan dipotong menggunakan jari tangan. Dan setelah itu ambil benang dari sini, berada di dekat kepala, dan kemudian ikuti jari ke lapisan lingkar insang dan cocok
setelah itu tarik. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lemah, karena jika terlalu lemah organ tidak akan terlepas dari tubuhnya, dan jika terlalu kuat organ akan hancur. Kita gunting bagian anusnya. Seperti ini, dan hati-hati cabut bagian sekitar. Pastikan kamu lepas organ secara hati-hati. Jika organ sulit dilepas dari tulang tambahan operculum, bisa dilakukan dengan cara membelah bagian tulang tambahan jadi dua. Dan hati-hati gunting lo itu. Kadang secara seperti ini, karena ini masih hidup, jadi hati-hati lah. Batu potong membran yang ada di dekat sini untuk melepas organnya. Kita dapat organ. Untuk memudahkan pengamatan, organ itu bisa diletakkan dalam di atas kertas HVS. Jadi di sini organ-organ dari ikan sudah dikeluarkan. Ini adalah jantung yang fungsinya untuk sebagai alat pompa darah, dan ini sepanjang ini adalah usus. Di sini ada lambung, lalu ini adalah insang, dan ini adalah sungut atau barbel dari ikan. Di sini ada hati, lalu pankreas, ginjal, kantong empedu, dan kemudian ada organ genitalia, lalu ada mata sebagai alat optik, dan ini adalah lapisan lemak yang ada di
dekat anus ikan. Untuk organ sistem digestria atau organ pencernaan ini terdiri dari lambung, lalu menuju ke usus dan akan berakhir di anus. Sedangkan untuk enzim-enzim dalam pencernaannya akan dibantu oleh empedu. Lalu ini adalah pankreas. Setelah pankreas ada hati. Untuk sistem respiratorianya adalah ikan bernafas menggunakan insang. Meskipun beberapa mengubah insangnya menjadi paru-paru untuk bisa bernafas di luar air, tapi ini adalah contoh untuk kebanyakan ikan. Bagian-bagian insang antara lain tapis insang, lengkung insang, filamen, dan lamela. Untuk yang ada di yang berbentuk tulang ini adalah lengkung insang. Dan kemudian di sini ada tapis insang, dan yang tertanam di tapis insang ini adalah filamen dari insang. Kemudian bagian yang seperti bola ini adalah lamela. Untuk organ sirkulatorianya, di sini ada jantung yang berfungsi untuk memompa darah. Hubungan jantung dengan insang adalah insang akan menyaring oksigen, dan oksigen yang diterima oleh pembuluh darah insang akan diteruskan ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Dan dari seluruh tubuh, jantung akan menerima darah yang penuh karbon dioksida dan mengirimnya ke pembuluh darah insang untuk dikeluarkan. Untuk sistem optik dari ikan, kebanyakan ikan menggunakan matanya untuk sebagai alat optik untuk melihat sesuatu seperti makanan atau ancaman. Kebanyakan ikan memiliki mata, tapi ada juga ikan yang hidupnya buta seperti ikan gua dari Ozark. Untuk pemotongan sistem muskularia bisa dipotong dengan dua cara, yaitu pembujur dan melintang. Pembujur untuk melihat bagian otot ikan dari tampak depan, dan melintang untuk melihat bagian dari otot ikan dari tampak samping. Sekarang kita arahkan pisau dengan cara seperti ini dan lalu potong. Dan pastikan potong bagian yang ingin diamati.
secara hati-hati agar angan-angan tidak teriris. Setelah itu untuk mengamati bagian melintang kita akan memfiletnya itu dengan cara mengiris bagian atas dekat sirip punggung dan bagian bawah dekat sirip anal seperti ini. Ini dilakukan dengan hati-hati. Dan bagian pisau juga memotong bagian yang tidak ini dan pemotongan harus dilakukan secara bersih. Untuk memfiletan pastikan harus disayat dengan ujung pisau menghadap ke arah tulang agar hasil yang didapat bisa lebih maksimal. Kemudian potong bagian agar lebih mudah, sayat bagian dekat anal juga. Silahkan agar ke ternyata tidak bisa. Kemudian tarik daging yang berada dari dekat ujung ekskavator dan seperti ini perlahan-lahan untuk mencabut daging dari tulangnya. Setelah ada daging yang sudah terlewat, seperti ini dan sayang. Dan sekarang adalah sistem otot dari ikan lele. Sini kita bisa melihat penampang potongan membujur dan melintang dari otot ikan. Otot ikan ada yang memiliki garis-garis putih dan ada juga yang tidak, tapi yang pasti di setiap dekat linea lateralis mereka terdapat bagian yang berwarna merah. Dan sekarang untuk bagian tubuh yang tersisa kita akan mengamati sistem skeletonnya, yaitu dengan cara menyingkirkan semua daging dari tulangnya. Dan sekarang kita akan potong dagingnya. Kan untuk memotong dagingnya secara hati-hati karena
agar tulangnya tidak terpotong. Untuk sistem skeleton bisa dilihat pada 3 bagian ini. Ini adalah tulang yang berada di dekat abdominal, lalu dan ini tulang caudal berbentuk seperti kipas. Kemudian ada tulang torso yang berada di antara tulang caudal dan tulang abdominal. Ini adalah untuk tulang paling panjang. Dan terakhir adalah tulang yang rusuk atau yang di depan abdominal. Jadinya seperti ini. Sistem urogenitalia adalah sistem kelamin di mana itu adalah perpaduan dari sistem urinasi dan sistem genitalia. Sistem genitalia sendiri adalah sistem reproduksi, yaitu sistem yang mana memungkinkan organ reproduksi untuk berkembang dan mengeluarkan telur atau sperma dari kloaka. Dan kloaka adalah tempat muara di mana itu adalah persatuan dari sistem urinasi dan sistem genitalia. Dan sistem urinasi sendiri terdiri dari ginjal ikan lele berwarna kuning, dan umumnya ini mengeluarkan urin dan juga zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Dan sekarang kita akan mempelajari sistem syarafnya. Sistem syaraf ikan dipusatkan pada otak dan tulang belakang. Nah, untuk otak ikan biasanya terletak di bagian rongga kepala yang sulit untuk ditebus. Sistem ini
memungkinkan ikan untuk bergerak, bereaksi, dan juga berperilaku sesuai dengan habitat dan juga makanannya. Ini adalah otak dari lele, dan otak inilah yang mengatur sistem syaraf dan pergerakan lele. Untuk mengetahui apa yang dimakan oleh ikan, kita perlu mengetahui rasio dari panjang usus ikan. Untuk menentukan panjang usus ikan adalah dengan membagi panjang usus dengan panjang standar dari ikan. Rasio yang didapat jika semakin pendek, maka ikan tersebut memakan daging. Dan jika rasio ususnya semakin panjang, artinya dia memakan sesuatu yang bisa dibilang lebih kompleks. Panjang usus dari ikan lele yang sudah dibedah ini adalah 16 cm. 16 cm. Dan untuk ikan lelenya tadi, panjang standarnya adalah 22 cm. Jika dibagikan, panjang rasio dari usus ikan ini adalah 0,72 cm, yang mana artinya ikan ini adalah ikan karnivora.